Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati teman-teman mahasiswa, Bapak Kristoforus dan juga tim dosen lainnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Kontribusi Kita untuk Menangani Masalah Sosial di Indonesia. Di negara kita, masalah sosial masih sering kita jumpai. Kemiskinan, konflik SARA, pengangguran, kenakalan remaja, dan masalah-masalah sosial lainnya. Ditambah dengan adanya pandemi COVID-19 seakan memperparah kondisi dan situasi di Indonesia. Namun, hal ini tentu tidak boleh menyurutkan semangat kita untuk memulihkan bangsa Indonesia dan memberantas berbagai permasalahan sosial di sekitar kita. Pandemi COVID-19 seolah-olah memberikan kita kesempatan untuk dapat bersatu menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial. Pandemi COVID-19 mengajarkan pada kita bahwa manusia adalah makhluk yang rapuh dan perlu saling menolong. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial di Indonesia diperlukan adanya kerjasama, bukan hanya dari pemerintah saja, melainkan juga masyarakat. Kita bisa berkontribusi dengan melakukan hal-hal yang sederhana, misalnya memperbaiki diri sendiri. Terkadang tanpa kita sadari, bukan lingkungan yang menimbulkan masalah sosial, melainkan diri kita sendiri. Kita bisa memperbaiki diri sendiri dengan mengubah pola pikir kita. Masih banyak saya temui orang-orang yang tidak mau terbuka pikirannya dan cenderung untuk menolak perbedaan, sehingga memunculkan rasa intoleransi dan akhirnya berujung pada konflik SARA. Saudara-saudaraku sekalian, kita diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial untuk saling membutuhkan. Munculnya masalah sosial memberikan kita kesempatan untuk membantu memulihkan kehidupan orang lain. Kita yang diberikan Tuhan kelebihan dalam berbagai hal seharusnya tidak kita gunakan bagi kepentingan kita sendiri, melainkan juga untuk membantu orang lain. Sebagai contoh, saya sebagai mahasiswa yang diberikan Tuhan kesempatan untuk berkuliah, bisa saya gunakan untuk membantu orang lain dengan membuat program kreatif mahasiswa untuk membantu menangani masalah kelaparan di sekitar. Kita juga bisa mulai berkontribusi melalui menyisihkan uang kita untuk membeli produk-produk UMKM. UMKM memiliki kontribusi yang besar dalam menyerap tenaga kerja, sehingga ini tentu dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di negara kita. Masalah sosial yang diizinkan Tuhan terjadi di sekitar kita, biarlah kita jadikan pelajaran untuk memiliki jiwa sosial yang tinggi. Saling menolong, mau berdonasi dan memberikan edukasi juga adalah bagian dari kontribusi kita untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Kita juga bisa turut memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk mendukung produk-produk UMKM dan menggalang dana untuk membantu masyarakat miskin untuk memiliki hidup yang lebih sejahtera. Bentuk kontribusi kita bukan saja untuk menyatakan rasa kepedulian kita terhadap masyarakat, melainkan juga turut memajukan bangsa Indonesia, karena masalah-masalah sosial di Indonesia juga menjadi penghambat bagi negara kita untuk maju dan berkembang. Tema yang diusung pemerintah saat Dirgahayu Republik Indonesia yaitu pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat, kiranya memberikan kita semangat dan harapan untuk memulihkan bangsa Indonesia dari masalah-masalah sosial yang terjadi. Tentunya hal ini dimulai dari diri kita sendiri, karena jika tidak, maka tidak akan ada perubahan sedikit pun pada negara kita. Sebaliknya, jika kita yang memulai, niscaya orang-orang akan ikut termotivasi dan akhirnya banyak orang turut berkontribusi untuk memulihkan bangsa Indonesia dari kemiskinan, pengangguran, dan masalah-masalah sosial lainnya. Akhir kata, melalui pidato yang saya sampaikan biarlah bisa diterima oleh saudara-saudaraku sekalian dan lebih dari itu bisa diimplementasikan dalam kehidupan nyata.
Pisau diasah di pagi hari, bawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah pidatoku ini, semoga bisa memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, Santi, Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.